Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan. Sholawat bertangkekan salam kita sanjungkan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Ikhlas dalam Beribadah. Ikhlas adalah sebuah kata yang mudah diucapkan namun tidak mudah dilaksanakan. Banyak nasihat supaya kita selalu bekerja dengan ikhlas agar hidup lebih tenang dan juga bahagia. Namun ternyata tidaklah mudah beribadah atau beramal saleh dengan benar-benar ikhlas. Hakikat ikhlas sering diilustrasikan dengan filosofi gula dan juga kopi. Bila gula dicampur dengan kopi dan dimasak dengan air, namanya kopi manis, bukan kopi gula. Di situ nama gula tidak disebut. Bila gula dicampur teh dan dimasak dengan air, namanya teh manis, bukan teh gula. Di situ nama gula juga tidak disebut. Tetapi jika rasa kopinya pahit, siapa yang disalahkan? Tentu gula lah yang disalahkan, karena terlalu sedikit hingga rasanya menjadi pahit. Dan jika rasa kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Tentu gula lagi yang disalahkan, karena terlalu banyak hingga rasanya menjadi kemanisan. Namun jika takaran kopi dan gula seimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap. Gula tidak akan mendapat pujian. Begitulah fenomena kehidupan. Kadang kebaikan tak pernah disebut oleh orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Tetaplah seperti gula, ia tetap memberi rasa manis meskipun namanya tak pernah disebut dan tak pernah mendapat pujian. Meski namanya tak pernah disebut dalam kopi manis atau teh manis, namun semua orang tahu bahwa peran gula sangatlah penting dan juga signifikan. Begitulah hakikat ikhlas, perbuatan yang tak butuh pujian. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 65 yang artinya, sungguh, benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang atau para nabi sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan menggugur amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Nah, dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitaran beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat ketika dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor ketika nasi dikunyah, akan tergigit kerikil dan batu-batu kecil tersebut. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak mudah lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat, pelakunya akan mudah menyerah dan juga kecewa. Tetapi banyak di antara kita yang beribadah tidak berlandaskan dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa,
Jika engkau beristihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia suka atau ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musyafir yang mengisi kantong dengan kerikil besar, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang munafik. Nah, dari beberapa contoh hadis tadi menunjukkan bahwa keikhlasan itu memanglah sangat penting bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Ketika kita ibadah dengan tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Nah, cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengkosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amalan yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan sejenak urusan duniawi, kita hanya bertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara itu kita akan dapat mencapai keikhlasan. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.